حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan anugerah agung kepada keturunan Adam berupa tawaran keridhaannya Subhanahu wa ta'ala, berupa tawaran pengampunannya, berupa tawaran kasih sayangnya, berupa tawaran cintanya kepada mereka-mereka dari keturunan Adam untuk menerima lamaran Allah, menjadikannya hamba yang mencintai Allah dan dicintai Allah, untuk menerima lamaran Allah, untuk menjadi hamba yang diridainya dengan keridhaan yang abadi, untuk menerima lamaran Rabbul Alamin, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedekatan kehadirat Allah dengan kedekatan yang kekal. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hiduplah aku dan kalian di atas permukaan bumi yang milik Allah sebagai tamu Maharaja alam semesta, mendapatkan jamuan semulia-mulia jamuan dengan limpahan rahmat dan keberkahan di dalam masa hidupnya di muka bumi, dengan anugerah ilahiyah berupa panca indera, makanan, minuman dan kehidupan yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh hamba yang lainnya satu sama lain memberi hal yang seperti ini, terkecuali pemberian dari yang maha kaya dan maha dermawan, pemberian kepadaku dan kalian tanda cinta dan tanda kasih sayangnya kepada kita. Dan mereka-mereka dari hamba-hambanya ada yang menjawab lamaran Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, sehingga mereka tunduk dan patuh ke Hadratul Khaliq, menangisi dosa-dosa mereka yang telah lalu dan mengemis pengampunan kehadirat Allah, merindukan perjumpaan dengan Allah, sehingga ketika mereka sedang melewati musibah atau sedang melewati kesibukan atau sedang melewati kegundahan, jika mereka ingat perjumpaan mereka dengan Allah, maka sirnalah segala kegundahan, sirnalah segala kesedihannya, sirnalah segala permasalahan yang menyulitkannya, terhibur dengan detik-detik liqa'ul akbar, terhibur dengan detik-detik perjumpaan dengan Allah. Demikian hadirin hadirat, mereka yang telah menerima lamaran Rabbul Alamin untuk mencintai dan dicintai Allah, dan mereka tidak memiliki jalan yang lain terkecuali dari Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kalian betul-betul mencintai aku, maka ikutilah sang Nabi, maka niscaya kalian akan dicintai Allah. Sehingga berfirmanlah Maharaja langit dan bumi, menyeru setiap ruh dan jiwa yang hidup dengan izinnya, menyeru setiap pendengaran yang miliknya, menyeru setiap manusia yang hidup, yang kehidupannya tidak lepas dari genggaman ciptaannya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menceritakan kedatangan sang Nabi, demikian dalamnya Allah mengenalkan sang Nabi kepada umatnya. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, sangat menjaga kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman lebih berlemah lembut dan berkasih sayang. Tidak pernah Allah menyebutkan ada satu makhluk yang menyayangi dan mengasihi kita melebihi Sayyidina Muhammad. Tidak ada kasih sayang antara makhluk pada makhluk lainnya melebihi sang Nabi kepada umatnya. Demikian telah dikatakan dan difirmankan oleh Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sehingga kita bertanya, di mana buktinya? Kalau betul sang Nabi peduli padaku, di mana buktinya? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dari awal suratul Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati la syai'un 'azim yawma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Hari di mana orang-orang di hari kiamat kelak, di mana ketika para pengasuh bayi melemparkan bayinya, yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ibu yang hamil tidak ingin menghadap Allah membawa kandungan bayinya dan mereka menggugurkannya. Dan di saat itu mereka lihat mereka seakan-akan mabuk, padahal mereka bukan mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Mereka lari ke sana kemari, menjerit ke sana kemari, tiada tentu arah. Bukan karena mereka mabuk, tapi menyaksikan siksa Allah yang pedih. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat bergetar di hadapan sang Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan nasib kami kelak? Riwayat ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, kabar gembira bagi kalian. Inni la arju an takuna ruba'a min ahli jannah." Fakabbarna wa qala inni la arju an takuna thulutha ahli jannah. Fakabbarna wa qala inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Fakabbarna. Ketika Rasul melihat kesedihan dan kebingungan pada jiwa para sahabat, maka beliau menghibur mereka seraya berkata, kabar gembira untuk kalian. Aku berharap 1/4 dari umatku masuk ke dalam surga. Maka para sahabat mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, bergembira atas kabar ini. Dan sang Nabi menambahnya lagi, aku berharap antakunu thulutha min ahli jannah. Aku berharap kalian, umatku, akan memenuhi 1/3 dari seluruh penduduk surga. Maka kami bertakbir kedua kalinya memuji Allah atas anugerah yang diberikan Allah kepada umat mulia ini. Sang Nabi meneruskan lagi, dan aku berharap di antara kalian 1/2 dari penduduk surga. Fakabbarna, maka kami bertakbir. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sedangkan di dalam riwayat
Sahihain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dipilihkan untukku untuk memilih setengah dari umatku masuk ke dalam surga atau syafaat, dan aku memilih syafaat karena aku tahu dengan syafaat bisa lebih dari setengah umatku yang masuk surga. Demikian hadirin hadirat kasih sayang sang Nabi, dan Allah telah menciptakan mengatakan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Hingga tidak satu pun jiwa dari umat ini terkecuali kelak akan mengakui bahwa beliaulah yang paling mencintai mereka dan memperhatikan mereka di yaumul kiamat. Hingga mereka menemukan tidak satu orang pun yang lebih berkasih sayang kepada mereka melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena Allah jadikan beliau adalah lambang kasih sayang ilahi. Mana buktinya? Buktinya firman ini, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dan sangat berat menerima apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah. Dan musibah yang terbesar bukan musibah di dunia. Musibah di dunia bisa saling bantu sama satu sama lain, tapi musibah di yaumul qiyamah inilah musibatul kubra. Dan di saat itulah kita semua akan menyaksikan betul pemimpin kita, idola kita adalah yang paling membela kita dari siksaan api neraka. Demikian Allah mengizinkan kepada sang Nabi, sebagaimana firman Allah dalam akhir surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tiadalah mereka itu berani mengucapkan kata-kata apapun di hari kiamat terkecuali satu yang diizinkan oleh Allah. Allah berkata adina lahu, tidak mengatakan adina lahu. Adina lahu, satu yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman untuk berbicara dengan ucapan yang mulia, maksudnya memintakan syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, datanglah sang Nabi kepada umatnya membawakan cinta dan kasih sayang Allah, mengenalkan kepada mereka kelembutan ilahi yang kekal yang akan menuntun mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai sang Nabi mengajarkan pada kita kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah, sebagaimana sabda beliau, ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Kalimat yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan baginya segala puji. Inilah kalimat yang paling dicintai Allah. Hadirin hadirat, terangi jiwamu dengan kalimat yang paling dicintai Allah. Terangi bibirmu dengan ucapan yang paling dicintai Allah, hingga ketika kita mengucapkannya, jadilah bibir kita ini sebagai lambang terkabulnya dari segala doa dan munajat. Tidaklah kita berdoa terkecuali segera Allah munculkan pengabulan, karena bibir selalu dipenuhi kalimat yang bercahaya dengan kecintaan Allah. Orang yang mencintai Allah pasti mencintai kalimat yang dicintai Allah. Pinggirnya akan asyik melantunkan kalimat yang dicintai Allah, sehingga bibirnya terus basah dengan pujian subhanallah wa bihamdih. Demikian hadirin hadirat, ada apa dengan kalimat subhanallah wa bihamdih? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap harinya, maka runtuhlah dosa-dosanya bagaikan buih di lautan. Pahamlah kita,
bukan berarti boleh kita terus berdosa lantas cukup mengucapkan subhanallah wa bihamdihi lalu tidak perlu beramal. Tapi justru sebaliknya, orang yang selalu melafazkan kalimat yang dicintai Allah, Allah yang akan menuntunnya pada perbuatan-perbuatan lain yang dicintai Allah. Jika bibirnya sudah mengucapkan kalimat yang dicintai Allah, akan Allah tuntun matanya, pendengarannya, sampai jiwanya untuk selalu bergerak-gerik melewati siang dan malam dalam hal-hal yang dicintai Allah. Dan jiwa yang mencintai Allah tentunya jiwa yang mencintai Nabi Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang mencintai sang Nabi pasti bibirnya banyak bersalawat kepada sang Nabi. Sedangkan Allah telah memberi semangat pada kita untuk bersalawat dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksudnya apalagi yang masih akan kau tolak dan merasa berat dari bersalawat pada nabimu, padahal Allah dan para malaikat melimpahkan salawat kepada sang Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Demikian seruan dari Maharaja langit dan bumi, mengundang setiap jiwa hambanya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi mereka, kepada imam mereka, kepada panutan mereka, Nabiyuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk selalu berada di dalam kemuliaan tauhid. Dan tiadalah orang-orang yang mengagungkan sang Nabi merupakan hal yang syirik dan kultus. Karena pengagungan terhadap sang Nabi telah lewat dan telah dilakukan oleh para sahabat lebih dari pengagungan yang kita perbuat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari berwudu, maka diriwayatkan oleh Anas bin Malik, para sahabat berebutan air bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengusapkan ke wajahnya dan ke tangan mereka. Siapa para sahabat? Inilah orang-orang yang paling mengenal tauhid. Kalau seseorang mengatakan perbuatan seperti ini kultus dan syirik, niscaya mereka telah mengatakan musyrik kepada para sahabat. Tentunya mereka lebih berhak dituduh atas kejahilan daripada menuduh para sahabat, murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul membiarkan hal itu diperbuat oleh para sahabat, tanda bahwa perbuatan itu bukan hal yang mungkar. Bahkan Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Allah Adam, dan itu bukan hal yang berupa kultus dan syirik. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita wanti-wanti ataupun taujihat dan nasihat agar jangan sampai kita tertipu kepada pemahaman-pemahaman sesat di akhir zaman. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'tiikumus syaitan fayaqulu man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza hatta qala man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Demikian diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Akan datang syaitan kepada alam pemikiran kalian seraya mengatakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai syaitan menuntun kepada kalimat siapa yang menciptakan Tuhanmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ketika faida balaghahu falyasta'id billah wal yantahi, bila sampai kalimat pertanyaan keraguan atas zatnya Allah, maka itu bukan butuh jawaban, tapi jawabannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian diajarkan oleh manusia yang paling luas ilmunya dari seluruh hamba-Nya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul pertanyaan syak di dalam jiwa kita, di mana Allah, kapan Allah ada, siapa yang menciptakan
beriman tapi datang dari syaitan. Falyasta'idz billah, maka ia berlindung kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, dan berhentilah, jangan diteruskan pemikiran yang seperti itu, karena tidak akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, tapi menjatuhkan kita kepada samudera kekufuran. Ketika muncul diriwayatkan di dalam Tadhkiratul Huffaz, seorang penanya datang kepada Imam Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Imam Syafi'i adalah guru dari Imam Hambali. Imam Hambali ini hafal 1 juta hadis dengan sanad dan hukum matanya. Bagaimana gurunya? Yaitu Imam Syafi'i. Bagaimana gurunya lagi? Imam Malik bin Anas bin Malik. Orang yang sangat suci, orang yang menjadi marja seluruh ahli hadis di masanya. Datang seorang penanya kepada Imam Malik, bertanya tentang firman Allah ada di atas arsy. Bagaimana pendapatmu wahai Imam, bahwa firman Allah innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah naik ke atas arsy? Jawabanmu bagaimana? Imam Malik berkata majhul ma'qul, as-su'al anhu bid'ah munkarah, wal iman bihi wajib, wa inni ra'aituka rajulun su'. Demikian diriwayatkan di dalam Tadhkiratul Huffaz. Imam Malik menjawab, pertanyaan kau ini majhul ma'qul, pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan apa maknanya, tapi masuk akal. Iman bihi wajib, mempercayainya adalah hal yang wajib, dan mempertanyakan dan meragukannya adalah hal yang buruk. Wa inni ra'aituka rajulun su', aku melihat kau orang yang jahat, kata Imam Malik. Karena apa? Karena orang yang mempertanyai pertanyaan semacam ini mempunyai keraguan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, akan terus bertanya-tanya tentang Allah, bukan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi mereka terus dan terus dan terus, pada akhirnya mereka memusyrikkan orang-orang yang muslim lainnya dengan ucapan pemurnian tauhid, padahal justru mereka menghancurkan tauhid. Dari mana dalilnya seorang yang berdoa bertawassul dikatakan musyrik? Dari mana dalilnya Rasul mengajari orang yang bertabarruk dikatakan musyrik? Orang yang berziarah kubur dikatakan musyrik? Mereka menjalankan sunnah. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis yang kita baca tadi bersama-sama. Man ra'a minkum min amrihi syai'in yungkirun hafal yasbir, barang siapa yang melihat pada penguasanya hal yang tidak ia sukai, hendaknya ia bersabar. Fa innahu laisa ahadun yufariqu minal jama'ah syifran, tiadalah seseorang yang memisahkan diri dari jamaah muslimin satu jengkal lalu ia wafat, maka dia akan wafat dalam kematian jahiliyah. Maksudnya sang Nabi jelas bahwa setiap muslimin umat beliau diperintahkan untuk tidak menjadi pemberontak kepada pemimpin muslimin selama pemimpinnya muslim, selama yang memilihnya orang-orang muslim, selama ia tidak melarang apa-apa yang diperintahkan Allah, hendaknya ia bersabar, kata Rasul. Karena yang memisahkan diri dari mereka satu jengkal, maka ia akan wafat dengan kematian jahiliyah. Makna daripada hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Al-Hafidz Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa di sini tiadalah seseorang muslim boleh mengingkari atau memberontak kepada penguasa selama penguasanya muslim dan penguasa itu tidak memerintahkannya maksiat. Kalau diperintahkan bermaksiat, boleh mereka melawannya. Tapi kalau tidak diperintahkan berbuat maksiat, apapun yang mereka perbuat dari hal yang tidak disukainya, hendaknya mereka bersabar.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bila muncul di masa sekarang orang yang menggembar-gemburkan daulah Islamiyah, hal seperti ini perlu kita beri tanda kutip. Betul, daulah Islamiyah, pemerintahan syariah Islamiyah sepantasnya dibela oleh setiap muslim. Tapi lihat cara sang Nabi. Jangan kerasa berusuh dengan revolusi, karena revolusi bukan ajaran Nabi Muhammad. Kita lihat para imam-imam kita, para muhaddits kita, para pembesar-pembesar kita. Adakah di antara mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melawan pemerintahan? Diriwayatkan ketika datang para tabi'in kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengadukan zalimnya Khalifah Hajjaj. Pemerintahan zaman dulu Khalifah Hajjaj sangat kejam, membantai para ulama, banyak ulama yang dibunuh. Ketika datang pengaduan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas berkata, bersabarlah. Bukan memerintahkan pada pemberontakan dan perusakan. Karena imam-imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih menghendaki pembenahan dari bawah, bukan pembenahan dari atas. Benahi generasi baru dan anak-anak muslimin. Ini yang diperbuat para imam-imam kita daripada membenahi dari atas. Karena membenahi dari atas hanyalah pertumpahan darah antara muslimin. Membenahi dari bawah adalah cara dan tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bila muncul sekelompok orang yang mengatakan ingin mendirikan syariah Islam, lantas mereka mengadakan kampanye, ketahuilah kampanye bukan ajaran Nabi Muhammad. Lantas mengadakan satu kelompok sungguh para khulafaur rasyidin tidak pernah berkampanye untuk menjadi imam yang terpilih. Maka ketika munculnya keinginan untuk mendirikan syariah Islamiyah, mestilah mengikuti cara yang benar, jangan mengikuti cara kufar. Baru mau bikin syariah Islamiyah sudah mengikuti cara kufar. Bagaimana kalau sudah berdiri nanti negaranya hancur lebur dengan kejahilan? Sungguh imam-imam kita berjalan dengan cara yang sebenar-benarnya, qadaman ala qadamin bijiddin wa za'in, membenahi dari bawah, dari anak-anak muslimin, dari generasi muda, karena mereka akan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makna dari hadis ini jelas menjawab daripada semua niat-niat buruk dari sebagian saudara kita muslimin muslimat yang mesti diberi penjelasan atas apa-apa yang telah mereka lakukan yang keliru. Dan kita bukan memicu permusuhan, tapi kita memicu persaudaraan dan pembenahan. Kita benahi saudara-saudara kita, kita benahi masyarakat kita. Hadirin hadirat, tanggung jawab besar bagi majelis taklim ini. Ini salah satu majelis taklim yang terbesar di wilayah Jakarta. Setiap yang hadir di tempat ini bertanggung jawab atas sedemikian banyak muslimin muslimat di Jakarta dan sekitarnya yang masih dalam kegelapan. Kita mesti mengajak mereka, mungkin dengan harta, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan SMS, mungkin dengan apapun. Jadikan diri kita mewarisi daripada jiwa Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan ditegakkannya majelis Rasulullah SAW. Bukan untuk mengkultuskan sang Nabi. Kabar gembira tentang munculnya gerakan-gerakan sesat yang mengaku Nabi. Setelah terjelaskan bahwa ternyata gerakan ini sudah bertahun-tahun lamanya, saya pribadi gembira. Kenapa gembira? Berarti alamat kabul dakwah di tahun ini. Kita lihat tahun ini Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih bangkit dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini perayaan Maulidin Nabi SAW lebih semarak di Nusantara dari tahun yang sebelumnya. Tahun ini bulan Ramadan, masjid dan musola lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat bagaimana Allah menolong kita.
Ketika sudah bangkit muslimin, walaupun belum bangkit dengan sempurna, dari tidurnya mereka bangkit, Allah yang mengikis dan menjatuhkan mereka satu persatu. Kelompok sesat ini bukan baru 1-2 hari, sudah 7 bahkan 9 tahun, tidak pernah ketahuan dan tidak pernah ada yang peduli untuk menumpasnya. Tapi ketika sudah mulai bangkit matahari kemuliaan hidayah pada muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, Allah yang meruntuhkan mereka, membuat mereka muncul dan jatuh, muncul dan jatuh. Demikian Allah merobohkan mereka tanpa perlu kekuatan senjata, tanpa perlu pasukan yang banyak. Allah runtuhkan satu persatu musuh-musuh muslimin karena kebangkitan muslimin muslimat. Kita bangkit dalam hal lain, Allah sendiri yang menyingkirkan musuh-musuh Islam. Kalau seandainya jiwa kita hidup hadirin hadirat dengan qiyamul lail, dengan kemuliaan sunnah, dengan semangat Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, bangkit muslimin di seluruh dunia, tidak akan tersisa satu gereja pun di muka bumi. Habis. Tanpa ada peperangan, tanpa ada perpecahan, tanpa ada permusuhan, karena aura dari jiwa-jiwa yang membawa rahmah akan menerangi alam sekitar. Demikian hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menurunkan musibah pada mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar. Para mufassir kita menjelaskan, makna daripada ayat mulia ini bukan berarti semua satu kampung harus beristighfar, tapi ada di antara mereka yang di malam hari jiwa mereka hidup. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka yang melewati malam harinya dengan ruku dan sujud. Demikian hadirin hadirat, keberadaan mereka itulah yang membawa rahmah bagi kita. Ini yang mesti dimakmurkan, karena keberadaan mereka ini yang akan mengikis datangnya musibah. Saya tidak berpanjang lebar berbicara di malam hari ini. Kita bersama-sama bermunajat kepada Allah dengan datangnya musim penghujan ini, agar Allah jadikan hujan yang datang ini hujan yang membawa rahmah, bukan hujan yang membawa musibah. Kita bermunajat dengan nama Allah, sehebat dan sedahsyat-dahsyatnya kalimat yang paling berwibawa di alam semesta. Kita bermunajat, bertawassul kepada nama Allah yang Maha Agung, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh wilayah muslimin, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dari musibah banjir yang demikian dahsyatnya. Sebagaimana tahun yang lalu kita mewakili seluruh muslimin muslimat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan seluruh muslimin di wilayah Nusantara ini, kita bermunajat kepada Allah, mewakili mereka, mengemis kehadiran Allah demi kewibawaan nama Allah. Kita memanggil nama Allah di majlis mulia ini, dan yang Maha mendengar tetap mendengar, yang Maha menyaksikan tetap menyaksikan, yang Maha melihat tetap melihat, yang Maha memberi tetap Maha memberi, yang Maha dermawan tetap Maha dermawan. Faqulu jami'an ya Allah ya kau ucapkan nama Allah yang Maha Agung,
berjatuhan sedemikian banyak musibah yang akan datang kepada muslimin. Demikian keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, maka panggillah dari dasar jiwamu yang terdalam nama yang telah menciptakanmu dari ketiadaan, nama yang membuatmu berbicara dan mendengar dan melihat, yang maha membuatmu bernafas, yang maha membuatmu hidup dan hadir di majlis ini. Panggillah nama yang maha mendengar. Faqulu ya Allah, 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 ya Masjid beliau, Masjid Jami' Al-Mahmur di